ya. Ini namanya biogas ya. Mungkin teman-teman yang punya Facebook udah pada tahu, sebenarnya udah pada tahu. Tapi banyak juga yang masih belum tahu. Ya, ini namanya biogas. Bentuknya adalah kaca, warnanya kehijauan ya. Dan ini merupakan alat kesehatan yang sekarang lagi booming banget ya. Ini ada dua, ada yang besar dan ada yang kecil ya. Nah, biogas ini sebenarnya apa Mbak? Kok bentuknya kaca begitu gitu ya? Ya memang biogas adalah satu benda bentuknya kaca, bahannya adalah 14 mineral alam, salah satunya adalah batu giok. Ya, makanya warnanya hijau. Ya, salah satu bahannya adalah batu giok. Semua orang juga tahu batu giok itu punya manfaat yang baik untuk kesehatan. Nah, bedanya kalau batu giok itu cuma satu mineral alam. Tapi kalau biogas dia punya 14. Di dalamnya ada 14 mineral alam. Nah, fungsinya biogas itu punya dua fungsi. Ya, yang pertama dia berfungsi untuk mengubah air biasa menjadi air dengan struktur heksagonal yang sifatnya basah, ya, atau kita bisa sederhanakan dengan air oksigen gitu. Jadi air yang melalui biogas ini kan ada lubangnya di sini ya. Di sini ada lubangnya. Air yang kita lewatkan melalui biogas, dia akan berubah menjadi air yang padat oksigennya, ya. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman semua lihat, itu ada sering ya testimoni orang stroke itu bisa berangsur pulih dan sembuh dengan terapi biogas ya. Kenapa? Karena sel-sel tubuh orang stroke itu banyak yang udah rusak. Ya, makanya dia sudah sulit bergerak, sel-sel tubuhnya banyak yang rusak sehingga dia tidak bisa bergerak gitu ya, banyak yang kaku gitu badannya. Karena apa? Karena sel tubuhnya yang sudah mungkin rusak-rusak ya. Makanya disitulah fungsi air biogas ya. Jadi dia akan memperbaiki sel-sel tubuh gitu. Oke, selanjutnya cara pakainya gimana Mbak? Cara pakainya simple. Teman-teman cukup beli corong ya, corong air. Biogasnya ditaruhlah di dalam corong ya, seperti ini. Biogasnya ditaruh di dalam corong air. Fungsinya adalah waktu kita nuang air ke sini, ini di sini akan banyak tertampung. Jadi dia kita kalau misalnya mau mengalirkan airnya itu nggak terlalu lama, jadi nggak tumpah-tumpah kemana-mana. Nanti kan dia akan keluar dari lubang sini. Nah, air yang sudah dilalukan dari air gitu ya, diteko terus dilewatin biogas, nanti kan dia keluar dari sini. Nah, air yang di sini itu diulang lagi, kemudian air yang sama diulang lagi sampai, kalau saya saranin itu sampai 10 sampai 15 kali. Ya, buat apa diulang-ulang terus itu? Buat apa Mbak? Untuk menaikkan pH airnya. Ya. Jadi pH air itu semakin tinggi pH air itu semakin basah sifatnya. Sementara tubuh kita yang banyak penyakit ini sifatnya asam. Ya, sifatnya asam. Tubuh kita itu bersifat asam sehingga kita sangat butuh air dengan sifat basah. Gitu. Supaya apa? Supaya tubuh yang asam tadi diisi dengan air basah akan menghasilkan kondisi tubuh yang netral. Begitu tubuh kita ini asamnya terlalu tinggi, itu kita gampang banget diserang sama virus, sama bakteri gitu ya. Apalagi kalau misalnya sehari-hari kita itu banyak kena polusi gitu, atau misalnya di dalam lingkungan kerja itu biasanya banyak perangkat-perangkat elektronik kan, kita sering kena radiasi, itu lebih parah lagi. Nah, kalau zaman sekarang kenapa banyak orang sangat gampang kena kanker ya, kena tumor atau sering tumbuh benjolan? Karena apa? Karena dia nggak pernah tahu bahwa tubuhnya itu terlalu tinggi asamnya gitu. Jadi kalau sel-sel benjolan, sel-sel kanker itu dia sangat cepat tumbuhnya di tubuh yang terlalu tinggi keasaman tubuhnya gitu. Makanya kita sangat butuh air biogas. Sebenarnya kita sangat butuh air biogas karena sifat airnya basah ya. Kalau air biogas sifatnya basah, makanya kita sangat butuh air biogas. Supaya apa? Supaya kondisi tubuh kita jadi netral lagi.
Biasanya orang yang rutin terapi dengan bioglas, dia rutin minum air minumnya benar-benar diganti sama air bioglas, itu dia nggak gampang sakit. Ya biasanya dia nggak gampang sakit gitu. Terus begitu misalnya nih di kantor gitu ya, teman-temannya udah pada drop kondisi tubuhnya, dia nggak, dia lebih bisa bertahan kondisi tubuhnya, imun tubuhnya jauh lebih bagus daripada yang tidak minum air bioglas. Dan faktanya memang benar seperti itu ya. Coba bisa kita cek lah, kalau misalnya punya teman yang sudah punya bioglas, coba tes. Yang punya anak-anak juga sama. Biasanya kalau misalnya air minum anak kita itu diganti dengan air bioglas, dia punya daya tahan tubuh lebih bagus dan nafsu makan juga lebih bagus gitu. Jadi anak-anak lain itu udah pada tepar gitu ya, yang musimnya jelek cuacanya, anak-anak lain mungkin udah pada ke dokter, tapi anak yang minum dengan air bioglas dia punya daya tahan tubuh lebih bagus lagi. Bisa cek testimoni banyak banget ya. Oke, yang kedua, manfaat bioglas lainnya selain tadi kan saya udah bilang, dia kalau di air mengubah air biasa menjadi air heksagonal atau air oksigen yang padat oksigennya ya. Kedua, bioglas kalau di udara ya, di udara seperti ini, dia mengalirkan ion negatif gitu. Ion negatif itu apa sih, Mbak? Ion negatif itu bisa kita bilang energi ya, energi yang kita nggak bisa lihat. Memang energi itu cuman dia kerja ke tubuh kita, kerja. Kalau teman-teman sering lihat channel-channel TV kesehatan ya, yang sering jual kalung-kalung kesehatan, dia akan pakai alat yang namanya ion tester untuk ngecek seberapa tinggi kandungan ion negatif dari satu barang itu. Ya, semakin tinggi ion negatifnya, itu semakin bagus manfaatnya ke tubuh, itu jauh lebih banyak dan efeknya lebih cepat. Nah, sementara bioglas ini ion negatifnya tinggi sekali, sampai sekitar 3.500. Ya, makanya bioglas ini dipakai untuk terapi penyakit dalam biasanya ya, atau dia juga spesialis untuk tumor dan kanker. Jadi cuma ditempel. Karena apa? Ion negatifnya itu bisa menyerap pori-pori kita sekitar 85%. Ya. Jadi bagus banget. Nah, bioglas ini untuk terapi ion negatifnya ada dua macam, bisa ditempel, bisa di center. Kalau di center, dia ada center khusus. Jadi kalau di center dia untuk mengobati sakit dalam. Biasanya yang sakit dalam kayak ginjal, tekanan darah tinggi, atau diabetes, kita pakai center. Di centernya di daerah telapak kaki. Kenapa di daerah telapak kaki? Karena di sana ada sistem saraf juga ya. Di situ ada sistem saraf, jadi masuk ion negatifnya lebih cepat. Kalau testimoni yang pernah saya dapetin itu waktu orang terapi ya, orang terapi apa ya, Audi ya, terapi darah tinggi, bukan, diabetes. Jadi orang diabetes, jadi dia tuh terapi pakai bioglas kan, dimasukin di dalam center. Katanya ya, yang ngerasa kan dia, katanya, Mbak, telapak kakiku itu kayak banyak semut jalan, Mbak, dia bilang gitu ya. Jadi dia terapi pakai ini di center tuh. Nah, buat yang punya anak kecil ya, saya juga masih punya nih anak kecil di rumah, masih ada satu. Kalau anak kita demam, ini bioglasnya cukup ditempel di keningnya ya. Dan anak-anak biasanya pasti suka. Kenapa? Karena ini bahannya kaca dan ini dingin kalau ditempelin. Percaya nggak percaya, kalau ditempel itu di sininya akan banyak keluar bulir-bulir keringat ya, di sininya itu. Kalau kita tempel pas anak kita demam ya, di sini akan banyak keluar bulir-bulir keringat. Dan percaya nggak percaya, demamnya itu pindah ke bioglasnya. Jadi yang panas itu bioglasnya gitu. Dan biasanya nggak lama habis itu insya Allah sembuh ya, udah normal lagi suhu tubuhnya. Jadi kita punya bioglas di rumah nggak cuman buat sakit berat, nggak cuman buat anak sakit ya, tapi kita yang sehat pun bisa minum air bioglas. Untuk apa? Untuk jaga daya tahan tubuh kita gitu. Nah, terus juga kalau anak kita sering main gadget, ya sudah tahu ya, sekarang banyak kan kasus radiasi gadget ya sama anak-anak ya.
Coba perhatikan kalau misalnya anak kita terlalu lama main handphone, dia kayak lemas ya, kayak ngantuk, lemas. Itu sebenarnya anak itu udah terpapar radiasi. Cuman kita aja yang nggak tahu. Nah, dari bioglas ini dia punya kandungan ion negatif bisa meredam radiasi. Ya, sudah bisa dibuktikan. Jadi pernah ada pembuktian bahwa alat itu untuk ngetes seberapa tinggi radiasi handphone. Kalau ditempelkan bioglas, itu dia nilainya jadi 0. Ya. Artinya bioglas bisa meredam radiasi dari handphone. Makanya kalau anak kita main handphone, boleh bioglasnya dideketin sama anak. Tuh. Ya, jadi ada dua ya manfaatnya, ada di air dan ada di udara. Makanya bioglas mendapat penghargaan sebagai the most portable water treatment. Portable artinya di air bisa, di udara bisa. Gitu. Oke, bioglas juga ada dua ukuran, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ya, yang mini. Ukurannya cuma segini nih, ya, ukurannya cuma segini. Fungsinya kalau bio mini sesuai dengan ukurannya dia lebih kecil, ya, jadi lebih praktis lagi. Ya, kalau misalnya kita pakai bioglas besar harus dialirkan pakai corong, dialirkan berkali-kali. Kalau kita yang banyak kerja di luar ruangan gitu ya, kan sulit bawa bioglas besar. Kita bisa bawa bioglas mini dimasukin di dalam botol. Ya. Di sini ada botol, memang ini botol dari MCI ya. Atau mau botol lain juga bisa. Ketika kita masukin bio mini di dalam botol, ya, seperti ini. Oke. Kita masukin, itu nanti dia akan mengubah air yang ada di dalam botol itu sama sifatnya dengan air yang sudah lewat bioglas besar, sama. Cuman kalau yang kecil ini lebih praktis, jadi kita bisa bawa kemana-mana pakai botol, itu airnya bio mininya ada di dalam botol gitu ya. Udah tinggal kita bawa kemana-mana, dikocok-kocok dulu sebelum minum. Tujuannya adalah supaya ada gesekan antara air dan bio mini. Nah ini kan ketika ada gesekan antara bio mini dengan air, dia akan menaikkan pH-nya juga lebih cepat lagi. Sebentar ya, ini kok susah banget dibuka botolnya. Oke, nih. Ya. Udah cuman kayak gini, jadi diisi, dimasukin lah bio mininya. Ya. Dicemplungin. Gitu. Jadi ada bio mini di sini. Ya. Nah, jadi yang begini, ini rekomen kalau misalnya kita itu tipenya yang mobile, pergi terus kemana-mana gitu. Nah, jadi kalau yang sudah begini, insya Allah air yang kita minum jauh lebih bagus ya daripada kita minum air sembarangan. Nah, di sini udah, kalau pada bisa lihat ya, di sini udah keluar gelembung-gelembungnya. Ya, cuman nggak kelihatan aja sih. Ya, di sini airnya udah mulai bergelembung. Ya, karena apa? Karena kualitas airnya memang sangat bagus, ditambah lagi dengan bio mini, dia jadi airnya bagus banget ya. Bagus itu dalam artian apa, Mbak? Basah banget dia, basah. Ya, ketika airnya semakin basah, kita minum, ya, tubuh kita sifatnya asam, dia cepat netralin lagi kondisi tubuh kita. Makanya bioglas itu kita pakai sehingga bikin kondisi tubuh kita itu menyembuhkan dirinya sendiri. Yang punya sakit mah biasanya kalau sudah minum air bioglas, aku nggak pernah kambuh, Mbak. Biasanya jam segini perutku udah perih, tapi aku ganti minum tuh dengan air bioglas, udah nggak pernah terasa lagi sakit mahku. Ya, jadi dia akan ngerasakan efeknya tuh seperti itu. Jadi bukan seperti kita minum obat. Air bioglas benar-benar alami, ya, terapinya air putih. Makanya nggak pernah bertolak belakang sama obat dari dokter. Karena apa? Air putih tidak akan, nggak pernah kan ada orang alergi air putih ya. Ya, nah kalau air bioglas ya begini. Nih, ini sebenarnya udah ada gelembungnya loh. Cuman nggak kelihatan aja. Gitu. Sebelum kita minum, kalau kita pakai bio mini ya, sebelum kita minum ada bagusnya di shake dulu. Ya. Di shake dulu begini.
Tujuannya dia akan mempercepat mengubah pH airnya.